Lalu siapakah mereka? Langsung saja kita undang mereka, Cindy dan Nafa Sibarani. Silakan masuk Cindy dan Nafa. Silakan duduk. Iya, selamat datang di acara kita Talk Show #dirumah aja. Yuk mari kita duduk langsung. Iya. Oke, Nafa boleh ambil mic. Boleh diminum juga tehnya ya, sambil-sambilan. Iya. Jadi ini nih, biasanya itu kan dalam setiap acara talk show kita harus bernyanyi dulu dan membuka dengan doa. Jadi karena tamu kita malam hari ini memiliki talenta dalam musik, jadi kami maulah supaya kita membuka acara ini sama-sama dengan nyanyian pujian kita, Ku diciptakan untuk puji Dia. Bisa ya, Sin? Bisa. Oke. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Acara talk show akan kami mulai dan dengan pembahasan yang tentunya akan menambah pemahaman kami, pengenalan kami akan Tuhan dan akan segala ciptaan Tuhan yang ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Pimpinlah kami dari awal hingga akhir, supaya juga dalam setiap hal yang boleh dilakukan di dalam acara ini, nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sin, tahu gak sih sebenarnya kami sangat menikmati performance Cindy di tayangan-tayangan Instagram, bagaimana Cindy main ukulelenya. Pokoknya wah, sangat kagum, sangat menarik, sangat nikmat. Bukan kan? Aran? Benar sekali. Iya. Jadi sejak kapan sih Cindy mulai tertarik dan mulai suka belajar ukulelenya? Aku mulai suka belajar ukulele sih tahun lalu, sekitar bulan Maret itu mulai tertarik karena lihat ada yang cover orang di Instagram kan. Terus kayaknya enak banget ya, gitu kecil, lucu. Terus kayaknya lebih mudah lagi main ukulele daripada gitar. Jadi ya aku coba, karena pengen aku beli dan akhirnya coba mainkan. Dan ternyata ya suka gitu. Jadi belajar otodidak atau diajarin gitu? Ya otodidak, dari YouTube sih belajar yang Cina sendiri ya? Iya. Jadi lagu pertama Cindy belajar yang mahir ukulele itu apa? Pasti ingat Cindy gitu? Lagu Dengan Tangan Ku Balas. Iya ya. Jadi Cindy juga ajari adik Nafa gitu, adiknya. Iya kan, aku kan suka sering nyanyi di rumah gitu. Jadi si Nafa dia suka dengerin aku, terus tiba-tiba dia ikut-ikutan nyanyi, udah hafal aja lagunya. Aku heran, dia bisa udah hafal duluan gitu kan. Jadi udah aku coba ajari dan kebetulan dia juga suka dan cepat nangkap. Jadi beberapa lagu lah dia bisa. Gitu ya. Nafa nggak suka kenapa? Kelas 5. Suka nyanyi juga? Iya. Jadi kira-kira cita-citanya jadi penyanyi nih? Enggak. Oh enggak, kami pikir tadi jadi penyanyi. Iya kan Pak? Jadi apa Nafa? Dokter.
bukti. Jadi kasih lagu. Gitu ya Nafa ya? Ya kalau gitu bisa dong ya kita menikmati penampilan performance show dari Cindy, kakak dan juga adiknya Nafa. Bisa ya, bersedia ya Sin? Boleh. Duet sama adik. Boleh. Oke. Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tanah-tanah Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. sebab dia hidup pada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Wow, keren kali Kak Dani. Aduh, salut lah, mantap. Dari kecil Nafa bersyukur lah ya punya kakak yang bisa ajari lagu memuji Tuhan. Bersyukurnya. Iya benar. Oke, terima kasih ya Cindy, Nafa. Teman-teman yang ada di rumah, berbicara tentang talenta, kita semua pasti udah tahu ini adalah pemberian Tuhan. Ini adalah suatu berkat dari Tuhan. Nah, untuk itu malam hari ini kita akan tahu dan kita perlu tahu apa sih tujuan Tuhan, apa sih maksud Tuhan untuk setiap talenta yang ada pada kita, pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, langsung saja hari ini kita bersama seorang narasumber. Kita kembali lagi bersama Ibu Pendeta Lediana Sembiring. Selamat datang Ibu. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih. Kita bersama di acara talk show #di rumah aja. Terima kasih. Ya, teman-teman yang ada di rumah, tentang talenta kita pasti tahu. Setiap orang punya talenta, paling tidak satu dan bisa aja lebih, gitu ya. Kalau Cindy tadi bisa nyanyi, bisa main ukulele, bisa main apa lagi sih? Keyboard dan Keyboard, piano gitu ya. Ya, dan teman-teman yang ada di rumah mungkin juga banyak ya, bisa ini, bisa itu. Nah, jangankan kalau kita bisa pikirkan, banyak juga teman-teman kita mungkin yang Tuhan izinkan ada sesuatu kekurangan, justru malah mereka yang lebih banyak kemampuan gitu. Nah, yang normal juga, yang sehat juga punya talenta. Oleh karena itu, kita akan membahas ini bersama Ibu narasumber kita tentang talenta Ibu. Iya.
mengapa sih Tuhan memperlengkapi setiap orang dengan talenta masing-masing? Mungkin Ibu bisa memberi penjelasan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Dari Roma pasal 11 kita bisa baca. Roma pasal 11 ayat 36. Saya akan bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap yang ada di dunia ini ada tujuan. Seperti misalnya pesawat. Pesawat itu dia akan berangkat dari satu bandara menuju ke bandara yang lain. Kalau bus itu dari terminal yang satu ke terminal yang lain. Kalau kapal dari pangkalan yang satu kepada pangkalan yang lain. Nah, kalau pesawat ketika dia dari Kuala Namu menuju ke Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta misalnya, ketika nggak sampai kepada tujuan, tentu pesawat itu boleh dikatakan dalam keadaan bahaya. Berarti pesawat ini sedang dalam bahaya. Kenapa? Karena tidak sampai kepada tujuan. Jadi Tuhan juga di sini menciptakan segala sesuatu ya, ada tujuannya. Dia menciptakan manusia punya tujuan. Dia menciptakan talenta, memberi talenta kepada setiap manusia, ada tujuannya. Tujuannya dikatakan dalam ayat 36 bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Berarti kita dari Dia, saya oleh Dia, bukan oleh orang tua. Seringkali orang kira bahwa saya adalah oleh karena orang tua saya baru saya ada. Banyak orang berumah tangga toh tidak punya keturunan, tidak punya anak. Berarti bukan selamanya bahwa orang tua itu sudah jaminan ada anaknya. Kalau demikian, yang mengatur isi bumi dan segala isinya itu adalah Tuhan sendiri. Maka dikatakan di sini segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia. Berarti kita semua dari Dia, kita semua oleh Dia. Dan talenta juga diberikan kepada kita. Tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaannya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan memberikan talenta kepada kita, tapi bukan bagi kemuliaannya, berarti tidak sampai kepada tujuan. Tidak mencapai sasaran, ya. Tidak sampai kepada tujuan Allah menciptakan kita dan memberikan talenta kepada kita. Jadi setiap manusia begitu dia ada lahir ke bumi, dia sudah diberikan talenta. Talenta itu sama dengan bakat, ya. Ada bakat yang dibawa sejak lahir dan itu bisa berkembang. Tapi kalau orang yang tidak tahu untuk apa bakat atau talenta yang diberikan oleh Allah, dia akan pakai untuk kemuliaan bagi dirinya sendiri. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang talenta yang ada di dalam Alkitab. Terima kasih. Ya, begitu ya Bu. Jadi talenta itu adalah pemberian Tuhan, berasal dari Tuhan, Iya. yang ada dalam diri kita. Betul. Untuk kemuliaan Tuhan. Tujuannya Maksud ada. tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau sini sendiri, kapan tepatnya Cindy menyadari bahwa talenta Cindy yang nyanyi, yang main musik ini berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan? Bisa cerita dong ya, kapan tepatnya menyadari hal itu? Baik, kalau saya sendiri, kapan tepatnya menyadari itu tepat setahun lalu. Jadi sebelum waktu itu aku memang udah suka nyanyi kan. Tapi aku bernyanyi hanya untuk kesenanganku sendiri, hanya untuk gimana supaya aku terlihat bagus di depan orang, dipuji orang, dihargai. Jadi sebelum aku mengenal kasih Kristus, aku kan mencari kasih dari teman, dari pacar, bahkan berganti-ganti pacar. Tapi yang aku harapkan mendapatkan kasih yang tulus, dikasihi dengan tulus, tapi nggak ada mendapatkan, malahan
cuma dimanfaatkan atau disakiti gitu kan. Jadi nggak pernah puas terisi kekosongan hatiku ini. Dan karena aku juga sering disakiti gitu kan, jadinya aku juga sering dengar lagu-lagu galau, lagu-lagu yang gimana lah kalau tanpa pacar, betapa sedihnya hidup, betapa kosong gitu, kosong. Jadinya aku juga dengar lagu-lagu galau yang seperti mendewa-dewakan manusia juga sih, dibilang seperti ada liriknya, aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Itu dikatakan kepada pacar. Padahal itu kan salah sekali. Kita justru harusnya hidup untuk Tuhan, dan kita mati kalau tanpa Tuhan, bukan tanpa pacar itu gitu. Karena nafas kita kan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak kasih nafas, kita nggak bisa hidup sekarang. Dan kalau Tuhan tidak mengerjakan pengorbanannya, kita pun akan binasa gitu. Jadi aku dengar lagu sedih, terus aku jadi juga kayak membayangkan hidupku tuh sedih kali. Kenapa sih aku tuh gak ada gitu yang mengasihi aku dengan tulus. Terus kemudian tapi kemudian aku setahun sebelumnya itu aku mulai ketemu ada sharing. Di situ aku belajar, aku boleh belajar firman Tuhan. Yang sebelumnya aku boleh belajar firman Tuhan, dan Tuhan boleh berkemurahan, pelan-pelan Tuhan boleh membukakan padaku untuk apa aku hidup, untuk apa aku di dunia ini, siapa aku, siapa Kristus, dan untuk apa aku diciptakan. Jadi ketika akhirnya aku boleh mengenal kasih Kristus, Tuhan boleh menyatakan dirinya, Tuhan boleh berfirman, dan aku boleh menerima Dia di dalam hatiku, disitulah kekosonganku yang selama ini terpuaskan. Selama ini aku mencari-cari kemuliaan, aku mencari kasih, aku mencari gimana orang menghargaiku, memujiku, aku pernah ingin dikasihi. Ketika aku ditemukan dan menemukan Kristus, disitulah kekosongan tadi itu terpuaskan. Ternyata selama ini aku cari itu semua nggak ada apa-apanya dibanding Kristus itu. Kristus itu yang hanya Kristus yang bisa yang memberikan kepuasan sejati. Dan aku tadi kan mencari kemuliaan, gimana dihargai orang, aku nyanyi supaya dilihat orang, walaupun memuji Tuhan, tapi sebenarnya ada keinginan untuk dilihat orang gitu, supaya dipuji orang gitu. Tapi ketika aku sudah menerima Kristus, seperti dalam Ibrani 1, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi yang tadinya aku cari kemuliaan dunia, ketika aku sudah memiliki Dia, aku sudah mempunyai kemuliaan itu, Kristus itu di dalamku. Jadi sekarang aku memuliakan Dia gitu. Aku memuliakan Dia. Terus aku mulai sejak itu kan mulai berganti lah, yang tadinya suka lagu-lagu dunia, muji-muji manusia aja gitu kan. Sekarang aku mulai bernyanyi untuk Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan boleh memberikan ini semua, aku hidup itu hanya untuk Tuhan gitu, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mulai berganti untuk lagu memuji Tuhan gitu. Ya gitu ya. Jadi apa sih manfaat yang bisa Cindy rasakan waktu setelah berjumpa dengan Tuhan, mendapat kasih terbesar, terus talentanya itu apa manfaatnya sekarang? Jadi kan sekarang kan suka nyanyi kan, jadi aku juga suka buat posting di Instagram atau di YouTube gitu. Sebenarnya banyak juga sih godaannya gitu, tantangannya. Banyak orang yang teman-teman yang request, kenapa enggak nyanyi lagu dunia aja gitu kan, lagu inilah, lagu tentang cinta gitu kan lagi sekarang. Cuman aku merasa enggak gitu. Walaupun mereka bilang nanti kan pasti lebih cepat terkenal, banyak subscribernya gitu kan, tapi aku merasa enggak loh gitu. Itu nggak bisa memuaskan aku gitu, itu kan cuma menyenangkan manusia aja. Sementara sekarang aku tahu bahwa tujuan itu kemuliaan Tuhan gitu. Terus aku mau posting-posting di situ kan di Instagram, terus manfaatnya juga gimana ya? Pokoknya bagi diriku sendiri aja udah terasa manfaatnya ketika aku menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan dibandingkan lagu yang bukan memuji Tuhan gitu. Bagi diriku itu kan memuliakan Tuhan. Terus juga aku juga di situ merasakan ketenangan, kedamaian gitu, kepuasan di situ, di dalam Kristus itu, di dalam dekat dengan Dia, memuji Dia. Terus juga karena sering posting kayak gitu, banyak yang terberkati gitu kan, mereka juga nge-DM terberkati sekali gitu sama postingannya. Terus mereka juga jadi mau ngajak sharing gitu. Jadi dari situ justru karena bernyanyi itu kan juga seperti menceritakan kan, itu boleh jadi jalan untuk menginjil gitu. Jadi banyak yang sharing sama, jadi dari situ jalannya boleh semakin berbagi lebih dalam lagi sama orang lain. Wah, berarti talenta Cindy ini selain untuk setelah dia menerima kasih terbesar, mengerti untuk apa talentanya itu, akhirnya itu memuaskan jiwanya, mengisi kekosongannya, dan bukan hanya untuk dirinya, tetapi menjadi berkat bagi orang lain, menceritakan tentang Kristus yang memuaskannya kepada orang, dan orang pun mau datang sharing.
Wow, sangat luar biasa manfaat dan keuntungannya ya Sin. Jadi soal dari lagu suka lagu dunia dengan lagu memuji Tuhan itu nggak dibuat-buat ya Sin ya, otomatis ya. Iya, itu kan respon ketika kita udah tahu ini kasih terbesar, ini apa yang dibutuhkan. Justru itu yang mau kita ceritakan sama orang gitu, dibandingkan lagu-lagu tadi kan hanya kasih sementara, hanya di dunia aja gitu. Pokoknya itu jauh di bawah lah dibanding kasih Kristus itu. Iya. Dan saya rasa pun memang itu kenapa nggak dibuat, itu suatu kekuatan dari kasih Kristus yang telah kita terima itu, sehingga kita bisa melawan. Seperti tadi kan sebenarnya itu hal yang sangat menarik. Teman-teman yang ada di rumah, hal yang sangat menarik. Sebenarnya Cindy dengan kemampuannya yang bisa bernyanyi sambil main musik, ada tantangan dari yang lain, request lagu ini dong, lagu ini dong, lagu ini dong. Ya hal-hal tertentu akan membuat dia ketika misalnya tidak diikuti permintaan teman-temannya, mungkin Cindy bisa dibilang sombong lah, bisa dibilang apa lagi, juela atau banyak hal tantangan. Tapi akhirnya ketika Cindy, saya yakin karena Cindy memandang kepada Tuhan, memandang kasih yang sudah menyelamatkan Cindy itu lebih berharga daripada respon manusia gitu ya, sehingga Cindy pun bisa melawannya gitu. Karena memang ini adalah suatu tantangan. Orang-orang yang punya kemampuan di situ, apalagi sekarang lagu-lagu yang memuji manusia, menggombal, ya itu adalah hal-hal yang sangat menarik, terkhusus para kaum muda saat ini. Jadi ya saya sangat suka bagian itu Sin. Ya kiranya tetap bertahan ya Sin, untuk Tuhan semuanya. Oke, teman-teman yang ada di rumah, tahan dulu cerita dari Cindy, masih banyak yang akan kita tanya. Tapi hari ini teman-teman yang ada di rumah, seperti biasanya kita ada nomor WA yang sudah ditampilkan di tampilan live streaming kita. Setiap kita yang ingin bertanya boleh kirim ke nomor WA yang sudah ditampilkan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari teman kita yang ada dari rumah yang sudah mengirim pertanyaan. Kita akan kirim pertanyaan ini, sampaikan pertanyaan ini kepada narasumber kita. Ini ada pertanyaan Bu dari seseorang yang membuat NN anonim dari nama. Apa bedanya talenta dengan karunia yang dimaksud di dalam Alkitab? Ya, dari Roma 12 ayat 6 sampai 8. mari kita baca Roma pasal 12 ayat 8. Ayat 6 sampai 8. Ya, Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi pertanyaannya tadi, apa beda talenta dengan karunia? Kalau talenta atau bakat itu langsung ada ketika manusia lahir ke bumi, itu sudah ada. Tetapi karunia itu ketika seseorang memiliki roh Allah di dalam dirinya. Jadi ketika dia menerima roh Allah, barulah roh itu mengaruniakan karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena tujuan karunia diberikan adalah untuk membangun pekerjaan Allah, untuk membangun tubuh Kristus dalam pelayanan. Jadi tujuannya adalah dalam pelayanan. Sedangkan kalau talenta tadi itu bakat dibawa lahir ya, itu sejak lahir dibawa. Tapi kalau karunia itu bukan sejak lahir, itu perbedaannya. Karunia hanya dikaruniakan kepada orang yang sudah memiliki Kristus di dalam hidupnya. Mari kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 12. 1
1 Korintus pasal 12 ayat 4 saya bacakan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, maksudnya satu roh itu roh Allah yang sudah dimeteraikan dalam diri setiap orang yang memiliki Kristus. Roh itu yang akan memberikan kepadanya karunia yang berbeda-beda. Karunia satu orang dengan yang lainnya berbeda. Ada karunia mengajar. Tadi sudah dijelaskan dalam Roma pasal 12 itu ya. Ada banyak karunia, tetapi yang memberi karunia itu satu, itu roh. Sumbernya sama. Dan yang berikut ayat 12-nya 1 Korintus pasal 12 ayat 11 saya bacakan ya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Berarti itu seperti yang dikehendaki roh itu akan dikaruniakan kepada masing-masing orang yang telah memiliki roh Allah. Nah, tujuannya adalah bagi pelayanan. Nah, biasanya karunia diberikan adalah untuk pelayanan. Bagaimana supaya pelayanan makin baik, pelayanan makin maju, sehingga satu karunia dengan karunia yang lain itu dibuat berbeda untuk saling melengkapi. Itu tujuan karunia diberikan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada perbedaan antara talenta dengan karunia. Talenta itu bawaan, ya udah dibawa sejak lahir. Karunia itu diberi sesudah orang memiliki Kristus di dalam hatinya. Berarti bukan semua orang memiliki karunia, tetapi semua orang memiliki talenta. Talenta itu ada dalam setiap pribadi orang sejak dia lahir. Ada bakatnya misalnya bernyanyi, itu sudah dibawa sejak lahir. Ada bakatnya berenang, ada bakatnya macam-macam ya. Semua itu sejak lahir. Tetapi kalau karunia ini sesudah orang memiliki pribadi Tuhan Yesus. Karena orang yang memiliki pribadi Yesuslah yang ada roh Allah di dalam dirinya, dan roh itu yang memberikan kepadanya karunia. Itulah jawabannya atas karunia dan talenta. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Jadi sesuai dengan pertanyaan teman kita yang dari rumah tentang apa perbedaan talenta dengan karunia dalam Alkitab. Jadi talenta itu dimiliki setiap orang, Ya. baik dia yang percaya ataupun tidak. Tidak, ya. ya. Tapi karunia itu dimiliki oleh orang percaya untuk membangun. Untuk membangun, untuk pelayanan. Ya, untuk membangun. Dikaruniakan ya, untuk Ya. pelayanan. Terima kasih Bu. Berarti si orang yang punya talenta setelah ada pribadi Kristus di dalamnya itu dipakai untuk karunia itu gitu. Iya, betul. Misalnya seperti mungkin saya mengerti gini, seperti Cindy yang pandai musik, pandai nyanyi, jadi dia pakai karunia melayani, Betul, gitu ya. betul. Jadi mendukung pelayanan itu Mendukung. sehingga Tuhan tambahkan satu persatu. Jadi tadinya dia sejak lahir sudah ada bakat itu ya di dalam dirinya, dibawa lahir. Begitu dia beriman, bakat tadi dipakai bagi kemuliaan Tuhan gitu. Makanya beda sebelum dia memiliki Kristus dengan sesudah. Sebelumnya tadi dia bernyanyi itu tujuannya bagi kemuliaan dia. Tapi sesudah ada Tuhan Yesus bagi kemuliaan Tuhan. Itu perbedaan. Jadi bakat yang diterima setiap orang biasanya tujuannya adalah untuk dirinya. Bagaimana dirinya dipuji orang, bagaimana dia terkenal, bagaimana dapat sanjungan. Nah, tapi kalau namanya karunia, bagaimana Allah itu termulia bagi pekerjaan Tuhan. Itu perbedaan. Tapi biasanya orang yang sudah dalam Kristus yang bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kalau belum, dia pasti hidup untuk kemuliaan diri sendiri. Ya, karena saya juga pernah dari situ. Saya memang melayani tapi untuk kemuliaan saya. Bagaimana saya dipuji orang. Tapi sesudah ada Roh Kudus, saya melayani tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada perbedaan. Ya, sama seperti yang dialami oleh Cindy tadi. Iya. Jadi memang itu nggak dibuat-buat ya. Tidak. Nggak ada unsur paksaan siapapun. Enggak. Tapi murni Dari dalam. Nah, dari dalam. Memang nggak senang gitu. Nggak suka. Nggak suka lagi mencari kehormatan, kemuliaan.
kemuliaan pujian gitu. Kenapa? Karena kemuliaan yang dari Allah itu sudah ada. Sejak ada Kristus, ada Roh Allah, itu kemuliaan dari Allah namanya. Tadi semua orang butuh kemuliaan karena sudah jauh dari Tuhan. Tapi sesudah Kristus hadir, kemuliaan Allah itu sudah kembali ada. Itu membuat kita merasa, kamu udah cukup gitu. Maka kita tidak cari pujian manusia, tapi mencari bagaimana Allah terpuji, Allah termulia melalui semua talenta kita, semua karunia kita. Iya Bu, terima kasih. Terkhusus malam hari ini karena tamu kita yang hadir dalam kemampuan musik dan bernyanyi ya Bu ya. Sehingga dalam musik dan bernyanyi pun nama Tuhan dipermuliakan. Jadi seindah apapun suaranya, kalau bukan untuk Tuhan tidak berkenan. Berarti nggak sampai kepada tujuan pencipta. Tadi kan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Berarti suara yang bagus dari Tuhan, oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Nah kalau suaranya bagus untuk dirinya, berarti gagal karena nggak mencapai tujuan. Tujuan Allah memberikan suara yang bagus adalah bagi kemuliaan Allah. Seperti itu ya. Tidak mencapai sasaran gitu. Tidak mencapai sasaran. Berarti bahaya. Terus ya kalau nggak mencapai sasaran kan bahaya seperti pesawat tadi kan. Harusnya sampai bandara Soekarno-Hatta. Ternyata ditunggu-tunggu nggak sampai-sampai. Berarti pesawatnya yang mana? Jatuh. Kan gitu ya. Berarti bahaya. Nah kita pun Tuhan ciptakan supaya untuk kemuliaannya. Ternyata dari kita lahir sampai kita mati terus kemuliaan kita. Ini kan nggak mencapai tujuan. Kalau tidak mencapai kepada tujuan Allah tadi, berarti gagal namanya. Gak sampai sasaran Allah menciptakan kita. Berarti bahaya itu. Ya, itu dalam bahaya. Oke. Ya, sehubungan dengan talenta tadi Bu, yang tidak mencapai sasaran. Betul. Jadi ini ada seorang yang sudah misalnya sudah percaya ataupun yang belum. Kalau akhirnya dia bernyanyi bukan untuk Tuhan, berarti tujuan itu tidak tercapai. Ya, bagaimana dengan ini Bu? Ini dari seseorang yang ingin bertanya. Apakah saat ada orang yang mengubah lagu dunia menjadi rohani itu berkenan? Maksudnya lagu dunia yang sebenarnya dinyanyikan untuk seseorang atau yang dia cintai, tapi liriknya atau kata-katanya diganti seperti untuk Tuhan. Seperti bagaimana itu? Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan dari seseorang yang tidak menterakan namanya? Ya, sebenarnya seringkali kita itulah ciri kita ya. Ciri kita memang suka meniru tanpa mencipta. Senangnya meniru. Meniru artinya apa yang dibawa orang kita tiru lalu kita rohanikan. Padahal jauh lebih baik kalau kita sendiri menciptakan lagu. Dari karya kita sendiri, dari pengenalan kita, pengalaman kita. Nah biasanya lagu-lagu yang sangat membangun itu adalah kalau itu dari pengalamannya. Seperti yang pernah kita dengar lagu Amazing Grace itu dari pengalamannya. Itu membangun banyak orang. Jadi apapun kalau melalui pengalaman kita lalu kita ciptakan lagu, itu artinya fakta nyata. Tapi kalau tiruan itu palsu, ya, nggak asli. Karena tiruan. Jadi penciptanya tadi siapa? Penciptanya itu tetap orangnya, hanya kita poles. Ini poles dengan rohani gitu. Padahal penciptanya nggak berubah. Siapa penciptanya tadi? Ya tentu orang yang memikirkan tujuannya apa. Tujuannya menciptakan lagu itu untuk siapa dan untuk apa? Pasti ada. Karena kalau kita bernyanyi memuji Tuhan, penciptanya ini yang menciptakan lagu ini sudah ada tujuan dalam dirinya bahwa ini bagi kemuliaan dan hormat Tuhan. Kalau itu nggak sampai, maka lagu itu hanya sekedar enak di kuping gitu, tapi nggak jadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau memang itu benar-benar dari hati, memang mau mempermuliakan Tuhan, maka orang-orang yang mendengar pun akan diberkati. Ya, itu dia. Iya, terima kasih Bu untuk penjelasannya. Jadi saya pun dapat mengerti bahwa namanya lagu untuk dunia tapi diubah menjadi rohani itu tiruan gitu ya. Tiruan. Namanya tiruan pasti palsu. Iya. Namanya palsu ya bagaimana? Nggak asli. Iya. Namanya palsu ya dibangun palsu sekali. Asli ya. Iya. Sama kayak emas tiruan gitu kan, nggak emas 24 karat gitu. Iya. Nah, seperti itu. Tapi
Tapi kalau dia asli, itulah yang berkenan. Makanya iman kita juga harus iman asli, nggak boleh palsu, Iya. nggak boleh tiruan. Sehingga hasilnya asli. Hasilnya asli. Masuk dalam ujian pun dia teruji, sehingga ya kalau yang teruji itu kan akan masuk kepada yang kekal. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Teman-teman yang ada di rumah, menanggapi juga yang narasumber kita telah sampaikan, saya juga pernah mendengar seseorang yang menciptakan lagu dunia, lagu yang seseorang menciptakan lagu ini untuk seseorang yang dia kasihi. Tapi teman-teman tahu, proses dia mendapatkan nada, lirik, kata-kata untuk yang dia cinta itu dengan minum alkohol, mabuk-mabuk, atau sampai menyuntikkan sesuatu ke badannya supaya dia bisa menemukan lagu itu, bisa menemukan teks itu, bisa menemukan sesuatu yang ingin disampaikan kepada seseorang. Ya, saya pikir ketika ini kita sampaikan, lalu kita ubah untuk Tuhan, memang menurut Maria suatu penghinaan atau pelecehan ya. Ya bisa dikatakan seperti itu karena kan backgroundnya itu sangat berpengaruh. Seseorang menciptakan lagu dengan dari pengalamannya, katakanlah dia menciptakan lagu dunia yang ada dalam bayangannya pasti seseorang yang disukai itu, katakanlah pacarnya, lalu kaulah pujianku, kaulah yang begitu sempurna di mataku. Tapi itu ditujukan kepada Tuhan, tapi titik atau fokus utamanya itu ya awalnya itu atau apa ya, motivasi pertama itu adalah itu bukan untuk Tuhan full. Itu hanya yang tiruan tadi. Ya, ya suka nadanya yang dilakukan untuk Tuhan. Jadi seperti memang penghinaan. Ya, sangat disayangkan lah. Jadi teman yang di rumah yang bertanya itu berkenan, boleh selektif lagi. Tuhan berkenan dengan orang yang benar-benar mempersembahkan seperti itu, sesuatu itu untuk Tuhan, bukan mengubah-ubah sesuatu yang awalnya untuk manusia tapi untuk Tuhan. Jadi dan juga saya berpikir kita sebagai orang Kristen tidak kekurangan pujian lah. Iya. Tidak kekurangan pujian. Begitu banyaknya pujian, baik pujian himne, pujian-pujian rohani lainnya dan kontemporer sekarang, begitu banyak pujian rohani yang diperuntukkan untuk Tuhan dan untuk dinyanyikan. Jadi ngapain capek-capek mengubah sesuatu yang tidak untuk Tuhan sebenarnya, tapi seolah-olah dibuat untuk Tuhan. Itu hanya untuk memuaskan perasaan sendiri, memuaskan keinginan sendiri, bukan memuaskan hati Tuhan. Gitu ya kira-kira. Iya. Ya. Jadi untuk kita semua, mungkin kita punya pengalaman. Jadi pernah punya pengalaman? Baik. Aku sendiri sebenarnya pernah gitu. Jadi sebenarnya pernah seperti itu kan. Jadi kayak di lagi sama salah satu akun rohani coba cover lagu. Itu kan lagi hitsnya lagu Bentuk Cinta gitu. Itu memang dinyatakan untuk kepada pasangan gitu. Ya kalau versi asli rohani. Jadi aku ya berpikir membuat versi rohani. Mungkin sebenarnya maksudnya baik sih. Maksudnya seperti kan jadinya tadi mereka menyatakan bentuk cinta itu kan kekasihnya ini gitu. Tapi bentuk cinta terbesar itu kan Yesus gitu. Jadi ubahlah liriknya menjadi bentuk cinta terbesar itu Yesus, yang tadinya lagunya horizontal menjadi tentang cinta vertikal. Memang banyak interpretasi sih, cuman aku terkoreksi juga ternyata itu perlu gitu, latar belakang itu perlu gitu, gak bisa asal-asal gitu. Jadi walaupun mungkin boleh interpretasi, tapi lagu asli itu yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita pun terkoreksi ya Cindy ya, supaya ke depan postingan-postingan Cindy lebih yang asli ya. Original gitu ya Cindy ya. Banyak sekali pujian untuk dipersembahkan untuk Tuhan, sangat banyak, kita tidak kekurangan. Oke, teman-teman yang ada di rumah, sambil udah ada beberapa pertanyaan juga masuk, sambil menunggu juga dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh kirim ke nomor WA yang sudah diterangkan di tampilan live streaming kita. Nah, Maria, Ya Kak? hari ini adalah hari yang lebih unik dari hari yang biasa kita talk show. Kenapa Kak? Karena hari ini ada tamu kita yang imut kecil gitu. Yang biasanya kan pemuda dan remaja, ini ada anak-anak. Ada apa ya? Kok si imut ini ikut gitu? Nah, aku banyak mic-nya sayang. Boleh pegang mic-nya? Iya. Nafa kami dengar dan kami juga lihat nih Nafa pandai nyanyi. Iya, suka nyanyi. Dan
malam ini mau nggak Nafa bernyanyi memuji Tuhan dengan main ukulele? Mau? Oke. Ayo, teman-teman kita saksikan nih Nafa kelas berapa Nafa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD mau memuji Tuhan dengan main ukulele. Kita saksikan yuk Nafa bernyanyi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, luangkanlah pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genap ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan genap ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Wow, mantap sekali. Nafa, masih ada nggak lagu lain supaya ada teman-teman yang di rumah nih merasa, aduh aku udah besar, aku nggak bisa, dia sekecil itu bisa gitu. Mau nyanyi satu lagi? Iya? Oke, iya, satu lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Iya, mantap sekali. Terpujilah Tuhan untuk kemampuan Nafa yang bisa mempersembahkan pujian. Teman-teman yang ada di rumah, pernahkah terpikir ada alat-alat musik yang diciptakan sedemikian rupa? Itu semua adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Seperti yang sudah kita bahas tadi dari Roma 11 ayat 36. Tidak pernah terpikir ada permainan musik ukulele yang sangat sederhana, simple, kecil, ringan, boleh dibawa kemana-mana, menjadi suatu alat yang dipakai untuk memuji Tuhan. Sangat indah sekali, bukan? Ya, saya sendiri pun merasa akhirnya semua alat-alat musik perlu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Semua alat musik perlu dipakai karena ide-ide membuat itu bukan dari manusia semata, tetapi dari Tuhan. Baik, teman-teman yang ada di rumah, kita pun masih akan membahas satu pertanyaan lagi dari teman yang sudah mengirimnya ke nomor WA kita. Oke, ini dari seseorang, ya kita bisa lihat namanya, saya menemukan namanya, walau dia tidak menyebutkan namanya di dalam kolom pertanyaan. Untuk teman kita yang ada di rumah, Vera Christina, dimanapun kamu saat ini, alamatnya, ini pertanyaannya yang akan kita bahas pada narasumber kita. Ini adalah, mungkin ini tidak hanya suatu pertanyaan, tapi suatu sharing yang dia juga ingin suatu penjelasan. Saya di sini ingin sharing juga, berbicara tentang talenta. Saya ingin bertanya pendapat sekalian tentang Nas Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Kolose 3 ayat 23 kita baca ya.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Kolose. Ya. Ini tentu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ini hubungan antara sesama anggota rumah tangga. Ya, anggota rumah tangga. Jadi hubungannya itu adalah, maaf ya, inilah kalau alat elektronik terbatas ya, ada gangguan teknik. Ya, ke atas baru enggak terbatas. Kalau di bumi masih terbatas ya. Di dalam surat ini dikatakan apapun juga, karena di atas sudah disinggung, hai suami kasih istrimu, hai istri taatilah suamimu, hai anak-anak taatilah orang tua. Itu hubungan antara sesama anggota keluarga. Jadi apapun itu yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ketika mengasihi istri seperti untuk Tuhan, ketika menghormati suami seperti untuk Tuhan, mentaati orang tua juga seperti untuk Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ini kita lakukan kalau seseorang sudah di dalam Tuhan, baru mampu. Kalau belum ada Roh Kudus di dalam hati seseorang, dia tidak akan mampu walaupun ini bagus ya. Maka seringkali orang mendapat pengajaran, hormatilah orang tuamu, taatilah mereka. Itu berulang-ulang diajarkan. Patik palimahon itu tiap minggu mungkin diperdengarkan kepada anak-anak. Tapi mengapa para pemuda dan remaja justru melawan, memberontak kepada orang tua? Sudah tahu firman, sudah hafal, iya. Tapi dalam prakteknya bagaimana? Gagal. Apa yang membuat itu? Karena belum ada Roh Kudus yang memampukan untuk melakukan itu. Jadi ini terjadi bagi orang yang sudah memiliki Roh Allah dalam dirinya, maka segala sesuatu itu dia perbuat seperti untuk Tuhan. Jadi dia gak susah mengerjakannya. Dengan ringan dia melakukan hal itu karena ada kekuatan dari Allah yang memampukan dia untuk mengerjakannya. Itu jawabannya. Jadi kalau saudara yang bertanya ini belum memiliki Roh Allah, mungkin selalu gagal melakukan hormat taat pada orang tua, perlu memiliki Kristus. Karena itu menjadi kekuatan untuk memberikan memberikan kemampuan melakukan firman Tuhan. Demikian jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Bahwasanya tentang Roma 11 ayat 36 dan Kolose 3 ayat 23 yang sudah kita bahas, sebenarnya kekuatannya harus ada Kristus itu. Ya, gitu ya. itu yang memampukan kita untuk mengerjakan. Jadi memang ketika Kristus itu ada di dalam hati setiap orang, itu menjadi kekuatan. Iya. Dan bukan suatu paksaan untuk Bukan suatu paksaan. Maka kalaupun kita paksa anak kita untuk mengerjakannya, dia bukan mengerjakan, malah makin memberontak. Iya. Ya, maka makin banyak anak-anak memberontak, semakin banyak tahu firman, makin memberontak. Karena apa? Karena nggak ada kekuatan dalam dirinya untuk mengerjakan itu. Ya, Jadi itu yang membuat manusia akhirnya capek ya. ya capek. Kalau dibuat-buat. Betul. Harus ada kekuatan dari dalam. Iya. Jadi yang perlu diperbaharui itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Itu pengalaman Cindy tadi ya. Dulu dia kenapa mau cari kemuliaan diri? Karena kosong. Nah begitu Kristus hadir, kekosongan terisi, sehingga dia berubah untuk memuliakan Tuhan. Nah dengan sendirinya. Jadi semua orang pasti bisa mengalami kalau dia memiliki pribadi Allah itu di dalam dirinya. Tanpa kehadiran Kristus, semua manusia nggak mampu. Jadi kalau para pemuda remaja kebanyakan belum mampu, berarti mereka membutuhkan kehadiran Kristus. Ya berarti yang aku mengerti juga berarti kehadiran Kristus itulah yang membuat kita bisa mencapai sasaran dari Roma 11 ayat 36 tadi ya Bu. Iya, betul. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ya bagi Dia, bagi kemuliaan. Bagi kemuliaannya. Kalau belum ada Kristus,
ya semua orang kepingin gitu memuliakan Allah, bagaimana hidupnya untuk Tuhan, tapi nggak mampu gitu, nggak ada kekuatan. Nah, jadi kita membutuhkan kekuatan yang dari Allah. Nah, itu tenaga baru namanya. Jadi tanpa ada kekuatan dari Allah kita miliki, kita nggak bisa. Kita hanya lelah, capek berjuang ya, kepingin dilihat orang rohani, tapi nggak bisa, akhirnya kita stres gitu. Nah, dengan hadirnya Tuhan itu membuat kita ringan melakukan firman-Nya. Ya, itulah sehubungan dengan pertanyaan tadi. Iya, masih menyambung Bu pertanyaan tentang kemuliaan ini tadi, Tuhan maksudnya, Betul. tentang pujian untuk Tuhan. Jadi kalau seseorang bertanya demikian, kenapa manusia yang diciptakan ini harus memuji Dia? Apakah Dia kurang pujian? Ya, Bagaimana Oke, penjelasannya? baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kenapa manusia harus memuji Tuhan? Apakah Tuhan kurang pujian? Nah, sebenarnya malaikat-malaikat banyak sekali memuji Tuhan. Seandainya pun tidak ada manusia, Tuhan tetap terpuji dan termulia. Tapi kenapa manusia harus memuji Allah? Karena itulah salah satu bukti bahwa manusia itu adalah ciptaan. Jadi ciptaan dengan pencipta. Pencipta memang wajib dipuji dan dimuliakan. Kenapa kita harus memuliakan Dia? Karena Dia yang menciptakan kita. Sedangkan buatan tangan kita aja mempermuliakan kita. Hasil karya kita, ya, buatan tangan kita buat itu supaya kita termulia. Jadi Allah pun demikian. Sebagai bukti bahwa Dialah pencipta manusia, maka manusia tadi diciptakannya bagi kemuliaannya, bukan karena dia kurang pujian, tetapi memang supaya terbukti kita hanya sebagai ciptaan Allah dan Allah sebagai pencipta kita. Haruslah kita hormat dan memuliakan Tuhan. Ya, terima kasih. Berarti di sini memang keberadaan sebagai ciptaan harus memuliakan pencipta. Seperti itu ya. Ya. Kenapa kita beli di sini bros? Ya, itu kan buatan kita. Lalu kita taruh di baju. Tujuan kita tuh apa? Kemuliaan kita kan? Ya, supaya cantik, indah dalam pandangan orang. Nah, berarti Allah juga demikian. Kenapa kita pakai? Berarti kitalah yang membuat itu. Nah, kita yang membuat brus, kita yang buat cap, bendo dan sebagainya. Maka kita pakai, memperindah kita. Jadi Allah pembuat, Allah pencipta, wajib Dia mendapat kemuliaan dan kehormatan dari ciptaannya. Maka dunia ini pun menceritakan kemuliaan Allah dari keindahan dunia ini. Cakrawala kan ada? Cakrawala, gimana lagunya? Kan Cindy pasti tahu. Cakrawala memberitakan, lautan luas mencerminkan, Allah itu kasih, hai jiwaku. Jadi dari alam aja pun menceritakan keindahan Allah. Ya, bahwa Dialah pencipta alam semesta, Dia pencipta manusia, Dia pemberi talenta. Jadi semua ini adalah bagi kemuliaan pencipta. Bukan karena kurang pujian atau kurang apa Dia. Allah nggak pernah kurang, karena dari Dia semua. Iya, itu jawaban dari pertanyaan itu. Baik, terima kasih Bu, sangat memberkati. Teman-teman yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan, kenapa manusia harus memuji Dia, memuliakan Dia? Apakah Tuhan kurang pujian? Jawabannya sudah ya, bukan karena Dia kurang pujian, tapi sebagai kita ciptaan, ini adalah suatu tujuan kita diciptakan memuji dan memuliakan pencipta kita. Jadi bukan karena Dia kurang pujian, tapi ini tujuan kita ada. Tujuan kita ada semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan, seperti Roma 11 ayat 36 yang sudah kita baca tadi. Boleh kita sama-sama sepertinya membacakan kembali Roma 11 ayat 36 ini. Teman-teman yang ada di rumah juga boleh ya, kita bersama-sama mengucapkan Roma 11 supaya ini tertanam, supaya ini boleh menjadi suatu pintu membuka pemahaman kita bahwa aku ada, aku punya talenta, itu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Kita baca bersama-sama
ikut Romanya ya. 1, 2, 3 ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, sungguh indah firman Tuhan. Jadi kalau selama ini ada yang bertanya, aku kok ada ya? Aku kenapa ada ya? Kita ada dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Jadi setiap kita yang punya potensi, wah aku bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan. Ya, teman-teman yang ada di rumah, hari ini karena kita punya teman nih yang ada Cindy sama si Nafa, masih mau kan mendengarkan mereka bernyanyi? Masih mau kan mempersembahkan pujian untuk Tuhan? Ya, kan ini lagi COVID-19 nih kan, Sin. Jadi semua orang berpikir apa sih maksud Tuhan ini? Apa sih maksud Tuhan ini? Gitu. Jadi kan ada lagu sekarang waktu Tuhan. Kira-kira atau lagu lain? Hah? Itu nanti bisa di akhir. Bisa lagu yang untuk memuji Tuhan? Ya udah, aku diciptakan untuk puji Dia juga, boleh. Kita dengarkan kakak berani ini memuji Tuhan ya teman-teman. Sesuai Roma 11 ayat 36. Oke, sesuai Roma 11 ayat 36. Kakak beradik memuji Tuhan. Kita dengarkan. Ya, terima kasih. Saya simpulkan dari talenta tadi bahwa talenta itu sudah dibawa sejak lahir bagi setiap orang dan semua orang memiliki talenta, paling sedikit satu atau ada yang lebih. Tetapi karunia adalah ketika seseorang memiliki roh Allah di dalam dirinya. Roh Allah itu diberikan saat seseorang menerima pribadi Tuhan Yesus. Jadi karunia tujuannya adalah untuk pelayanan. Karunia diberikan untuk melayani Tuhan. Jadi berbeda-beda karunia tapi tujuannya sama bagi pelayanan. Sedangkan bakat atau talenta tadi itu pemberian Allah, diberikan oleh Allah kepada semua orang, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya. Jadi bagi yang belum percaya biasanya talenta itu dipakai bagi kemuliaan diri sendiri. Sedangkan yang sudah memiliki Kristus, talenta itu biasanya bagi kemuliaan Allah. Inilah
kesimpulan kita pada malam hari ini. Jadi saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, untuk apakah talenta saudara yang saudara sudah miliki selama ini? Pikirkanlah. Kalau masih untuk kemuliaan sendiri, perlu disadari bahwa Roma pasal 11 ayat 36 tadi, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah kesimpulan dari talkshow kita malam hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk talkshow kami malam hari ini dengan talenta. Kami tahu bahwa semua manusia sejak lahir sudah punya talenta yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi sebelum mereka memiliki roh Allah di dalam dirinya, talenta itu dipakai bagi kemuliaan diri sendiri, mendapatkan kehormatan dari manusia. Tetapi orang yang memiliki pribadi Yesus di dalam dirinya, tujuan daripada talenta dan karunia itu adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Berkatilah setiap telinga yang sudah mendengar, supaya apa yang kami dengar malam hari ini menjadi berkat bagi kami. Kami memuji Engkau Tuhan yang sudah bekerja, yang sudah memberkati acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, berakhir sudah ya acara kita talk show malam hari ini. Bagi teman-teman, para pemuda-pemudi dan remaja dimanapun berada, mari kita gali potensi yang ada. Mari kita kembangkan bakat yang ada for the glory of God, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Allah kita. Ya, sampai jumpa teman-teman untuk pertemuan berikutnya, dan